Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part sebelumnya, Luffy dan yang lain berhasil menyelamatkan Kemi dari tempat pelelangan. Akan tetapi hal tersebut belum berakhir, dikarenakan mereka harus kabur dari tempat ini sebelum kedatangan dari salah satu Admiral. Mengingat kejadian sebelumnya, Luffy telah menghajar salah satu Tenryubito. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Sabaody Part 3 versi Efek Anime. Part ini diawali dari kelompok topi jerami yang telah berkumpul di Bar Sheki. Jadi saat ini mereka beristirahat di sana setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit untuk menyelamatkan Kemi. Di waktu itu juga, Rayleigh menjelaskan kalau dirinya dulu adalah wakil dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dan saat itu, ia dikenal dengan Silver May Aurelie, atau lebih dikenal dengan Raja Kegelapan. Hal tersebut membuat kru topi jerami terkejut, karena baru pertama kalinya mereka melihat legenda yang masih hidup. Di saat itu, Rayleigh juga memberitahu kepada Luffy bahwa Shanks dan Buggy dulu adalah bagian dari bajak lautnya. Selain itu, dulu Shanks pernah berkata kalau ada orang yang mirip dengan Roger. Tak lain itu adalah Luffy. Jadi karena hal tersebut Rayleigh ingin bertemu dengannya. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Shanks adalah benar. Di kesempatan itu Rayleigh juga memberitahu kebenaran tentang Roger yang telah dikalahkan oleh pemerintah. Yang mana aslinya Roger bukan dikalahkan melainkan ia menyerahkan diri ke pemerintahan dunia. Dengan alasan ia mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dengan penyakitnya itu ia membubarkan bajak lautnya. Sebelum hari eksekusi itu dimulai, Roger berkata kepada Rayleigh bahwa dirinya akan merubah era selanjutnya. Dengan cara memberitahu bahwa ia akan meninggalkan One Piece di pulau terakhir. Atas perkataan tersebut, era bajak laut telah dimulai. Nah, dari situ juga terungkap kalau pemerintah dunia telah menyembunyikan rahasia dari Roger. Dengan tujuan agar pemerintahan dunia terlihat kokoh di mata bajak laut. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Di kesempatan itu, Usopp juga menanyakan apakah One Piece benar-benar ada. Akan tetapi, hal itu dihentikan oleh Luffy. Dengan alasan ia tidak mau berpetualang jika tahu kebenarannya. Dan jika Usopp masih bersikeras untuk mengetahuinya, maka Luffy akan berhenti menjadi bajak laut. Rayleigh yang melihat hal itu sangat terkejut, karena Luffy benar-benar mirip dengan Roger. Di waktu yang tepat, Robin juga bertanya tentang kebenaran dari abad kekosongan. Rayleigh menjawab kalau ia mengetahui semua tentang abad kekosongan dan rahasia besar dari pemerintah. Namun di sini Rayleigh meminta untuk mencarinya sendiri. Dengan alasan apa yang ia telusuri nanti akan berbeda apa yang ia temukan karena jika berbeda orang, maka akan berbeda pula jawaban tersebut. Rayleigh juga menjelaskan kenapa Roger bisa menuju ke pulau terakhir. Roger bisa ke tempat itu bukan dari orang Ohara, namun ia bisa mengetahuinya dengan kemampuan Voice of All Things, atau kemampuan yang bisa mendengar semuanya. Nah, setelah mendengar penjelasan yang cukup panjang dari Rayleigh, mereka tampak senang karena saat ini tujuannya sudah jelas, yaitu untuk menuju ke pulau terakhir. Tepatnya pulau itu bernama Raftel. Setelah pembicaraan itu selesai, Rayleigh berencana untuk melapisi kapal Luffy. Selain itu, ia meminta Luffy untuk menunggu 3 hari, karena pekerjaan itu membutuhkan waktu 3 hari sampai pelindung kapal bisa sempurna. Jadi saat ini Luffy dan yang lain harus menunggu waktu yang telah ditentukan. Dan saat waktu telah tiba, mereka bisa kembali lagi dengan menggunakan Vivre Card yang telah diberikan Rayleigh sebelumnya. Di lain tempat, Admiral Kizaru akhirnya tiba di pulau ini. Bahkan di pulau ini juga ada salah satu Shichibukai yaitu Kuma. Jadi dengan keadaan saat ini, para supernova telah terancam ditangkap, mengingat mereka berhadapan dengan para petinggi pemerintahan. Sebelumnya juga, Kid dan Law telah dihentikan oleh Kuma. Jadi saat ini mereka masih bertarung melawannya. Kita kembali ke arah Kizaru, yang mana sekarang ia mencari orang yang bernama Sentomaru, di mana Sentomaru adalah pemimpin pasukan yang ada di Pulau Sabaody. Namun di saat mencarinya, ia bertemu dengan para supernova. Dengan adanya para supernova di pulau ini, Kizaru berniat untuk menangkap mereka semua. Kizaru memulainya dengan melawan Basil Hawkins si pesulap. Seperti julukannya, Kizaru bisa mengalahkannya dengan mudah. Singkat cerita, ada beberapa supernova yang berkumpul di sana. Meskipun mereka menggabungkan serangannya, namun ternyata itu sia-sia, dikarenakan Kizaru adalah pemakan buah iblis, yang mana kekuatannya bisa mengubah tubuhnya menjadi cahaya, yang berarti buah iblisnya bertipe Logia. Lalu keadaan menjadi memburuk ketika Kuma datang membantu.
Lalu adegan kembali ke Luffy, yang saat ini mereka juga dihentikan oleh Kuma. Jadi saat ini ada 3 Kuma di pulau ini, yang mana 2 di antaranya sedang melawan para supernova yang lain. Nah, di situ terungkap kalau ini bukanlah Kuma, melainkan Cyberg yang dibuat oleh ilmuwan pemerintah dunia yang dikenal dengan Pacifista. Selain itu, Pacifista juga dilengkapi oleh laser dari Kizaru. Dan dengan kekuatan itu bisa dikatakan hampir setara dengan Kuma yang asli. Jadi mau tidak mau Luffy harus mengalahkannya dahulu. Namun tampaknya mereka cukup kerepotan, karena Pacifista kali ini menggunakan laser untuk menyerang. Bahkan dengan serangan gabungan dari Luffy, Sanji, dan Zoro, mereka tidak bisa membuat luka sekalipun. Tapi mereka tidak menyerah. Sampai akhirnya mereka menyerang dengan habis-habisan untuk menyerangnya. Alhasil Pacifista telah ditumbangkan. Akan tetapi pertarungan belum berakhir, dikarenakan tiba-tiba Sentomaru dan Pacifista datang lagi. Hal tersebut membuat suasana menjadi memburuk, lantaran sebelumnya mereka telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Atas hal tersebut Luffy meminta semuanya untuk berpencar. Itu bertujuan untuk memecah belah musuh. Namun sayangnya rencana itu tidak berhasil. Malahan suasana menjadi memburuk lagi dikarenakan Zoro terlihat sudah kesakitan akibat serangan Kuma sebelumnya. Suasana menjadi memuncak saat kedatangan dari Kizaru. Dengan kedatangannya di sini bisa disimpulkan kalau para supernova telah dikalahkan. Di lain tempat, Kid dan Law menggabungkan kekuatannya untuk mengalahkan Kuma. Dan setelah cara yang mereka lakukan, akhirnya Pacifista bisa dikalahkan. Lalu muncul lagi Pacifista. Namun ternyata itu adalah Kuma yang asli. Kembali ke arah Luffy, yang mana mereka semua sudah diambang batas. Apalagi sekarang Kizaru mau membunuh Zoro. Hal itu membuat semua marah. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Beruntungnya, Rayleigh menghentikan Kizaru. Hal itu membuat Luffy dan yang lain senang. Dengan bantuan Rayleigh, mereka semua akhirnya bisa kabur. Naasnya, mereka menghadapi masalah lagi, di mana Sentomaru dan Pacifista tidak membiarkan kabur. Jadi saat ini cerita akan berfokus kepada kru topi jerami dulu. Di waktu itu, Luffy meminta semuanya untuk kabur dari tempat ini. Dengan alasan sekarang kekuatannya belum cukup untuk mengalahkan mereka. Alhasil mereka berpencar agar membuat musuh kebingungan. Singkat cerita, Luffy berhasil dihentikan oleh Sentomaru. Dan untuk pertama kalinya Luffy bisa diserang oleh manusia biasa. Dan dengan keadaan yang terpuruk, Chopper berubah ke wujud buasnya. Karena hal itu juga, Sentomaru kewalahan menanganinya. Di lain sisi, Zoro, Sanji, Brook, dan Usopp bertarung melawan Pacifista, yang mana mereka tampak kewalahan untuk mengalahkannya. Di saat itu kita ditunjukkan keputusasaan dari Sanji yang mencoba untuk menghentikan Pacifista agar Usopp dan yang lain bisa kabur. Namun sayangnya ia malah dibuat babak belur olehnya. Dengan kekalahan dari Sanji membuat suasana semakin memburuk. Apalagi secara tiba-tiba Kuma yang asli datang. Hal itu membuat Usopp terkejut setengah mati, karena satu Kuma saja mereka tidak bisa menghentikannya. Apalagi sekarang ada 2 Kuma yang siap menyerangnya. Dengan rasa takut dan putus asa, Usopp menyerang dengan membabi buta. Namun apa yang ia lakukan tidak berpengaruh. Malahan Kuma yang membuat mereka terpojok. Bahkan dengan kekuatan buah iblisnya membuat Zoro menghilang. Hal itu membuat semua tidak berdaya. Luffy yang melihat hal itu sangat marah dan sedih. Dan ketiga kalinya, ia meminta semuanya untuk kabur dari tempat ini. Hal itu dibarengi dengan ekspresi Luffy yang telah putus asa dengan keadaan sekarang. Lalu satu persatu Kuma membuat para teman-temannya menghilang dari tempat ini. Di waktu yang sama pula, Sentomaru menjelaskan kalau orang yang menghilang tadi telah berpindah ke suatu tempat di belahan dunia ini. Nah, keadaan menjadi semakin gawat di mana Usopp dan Sanji telah menghilang. Hal tersebut membuat Luffy marah. Namun saat ini ia tidak bisa membantu mereka, dikarenakan ia dalam kondisi yang sulit pula. Selanjutnya Pacifista membuat Franky, Nami, dan Chopper menghilang. Melihat hal tersebut, Luffy tidak kuasa menahan rasa kehilangan. Bahkan Robin juga turut menghilang. Nah, keadaan Luffy saat ini sangat hancur, karena ia telah kehilangan teman-temannya yang ia sayangi. Namun di lain sisi, tampaknya Sentomaru tidak senang dengan Kuma kali ini. Alasannya, apa yang dilakukan oleh Kuma bertentangan dengan pemerintahan dunia. Nah, sebelum menghilangkan Luffy, Kuma sempat berbicara kepada Rayleigh. Namun di sini belum dijelaskan apa maksud tersebut. Arc ini diakhiri dari Luffy dan yang lain diterbangkan menuju ke suatu tempat. Dan ternyata Luffy terlempar ke sebuah pulau yang bernama Amazon Lily.
Sementara teman-temannya yang lain masih belum diketahui mereka diterbangkan ke arah mana. Nah, itulah akhir dari arc Sabaody kali ini. Setelahnya cerita akan berlanjut kembali di arc berikutnya. Arc itu bernama Amazon Lily, yang mana pulau tersebut sangatlah unik, di mana pulau itu berisi para perempuan saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.